Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Biomekanika Olahraga. Poin yang pertama yaitu sistem gerak berantai. Tubuh kita merupakan kontraksi dari 200 tulang atau belulang kerangka yang tersusun secara beraturan. Dengan demikian, setiap tulang kerangka merupakan segmen dari anggota tubuh. Jika tubuh kita merupakan suatu mata rantai dari segmen-segmen. Macam gerak segmen. Setiap segmen bergerak pada persendiannya. Oleh karena itu, gerakan segmen dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, gerakan bandul atau gerakan ayun. Dan yang kedua, satu gerakan putil pada sumbu memanjang atau longitudinal, dua gerakan putar pada poros. Dan yang berikut, gerak berantai dari segmen. Perhatian orang melempar bola. Pertama kali yang dilakukan orang itu ialah memindahkan berat badannya dari kaki belakang ke kaki depan. Jadi, yang bekerja ialah tungkai terlebih dahulu. Dilihat dari tumpuannya, bagian pangkal atau yang kuat bekerja terlebih dahulu. Sebagai analoginya, cobalah pegang sebuah cemeti atau pacul pada pangkalnya dan saat menebasnya terdengar suara yang keras. Berikut, menggerakkan kecepatan menurut prinsip dan gerak berantai. Yang pertama, mulailah menggerakkan kecepatan dari pangkal paha atau otot yang kuat, kemudian secara berurutan dan saat yang tepat segmen berikutnya sampai ke ujung atau otot yang lemah. Dan yang kedua, perpindahan kecepatan dari segmen ke segmen adalah sebagai berikut. Setiap segmen berikutnya mulai bekerja pada saat segmen sebelumnya mempunyai kecepatan maksimum sebelum berkurang atau berhenti. Dan yang ketiga, makin banyak segmen yang ikut ambil bagian, makin besar kecepatan yang dihimpun. Berikut prinsip kinetik link ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula yang memberikan impuls adalah segmen yang paling kuat yang letaknya pada bagian pangkal. Kemudian diikuti oleh segmen berikutnya, yaitu yang terdekat dengan pangkal tadi. Selanjutnya, secara berurutan adalah segmen-segmen yang mengarah ke ujung, bergerak secara berkesinambungan. Dan yang keempat, pola gerakan dari setiap segmen adalah sebagai berikut. Gerakan initial yang diperoleh dari segmen sebelumnya dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan ke segmen berikutnya, sehingga segmen yang paling akhir menghimpun kecepatan gerakannya secara maksimal. Yang berikut, tinggal dua tungkai diluruskan dan kedua kaki membuat sikap tegak pada plan dan jack. Yang pertama, mula-mula lutut ditekuk agar mempunyai gaya dorong dari tungkal yang kuat. Yang kedua, pada saat ini dengan yang relatif lemah tetap lurus, artinya dengan tidak kerja. Dan yang ketiga, apabila barbel sudah bergerak oleh karena dorongan tungkai, pada saat itu berlaku hukum Newton 1, yaitu benda yang bergerak cenderung bergerak lurus. Dan keempat, gerak selanjutnya ialah menopang barbel yang sudah terangkat agak tinggi dengan jalan menekuk lutut lagi agar barbel jatuh pada gelang bahu. Yang kelima, bagaimana gerakan selanjutnya agar barbel dapat dipegang dengan tangan terentang lurus di atas kepala. Yang keenam, tekuk lutut kemudian dorong dengan ekstensi lutut dari tungkai. Dan yang ketujuh, agar tidak mengganggu efisiensi lengan, cepat rendahkan badan dengan jalan membuka kaki depan belakang. Dan yang terakhir, pada posisi lengan lurus di atas kepala, Cilian jandek sudah 80% selesai, tinggal kedua tungkai diluruskan dan kedua kaki membuat sikap tegak. Demikian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan.